Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A di mana mengusung judul mengenai composite fiber reinforced plastic sebagai material bodi kapal berbasis fiberglass tahan api. Adapun anggota dari kelompok 1A ini yaitu saya sendiri Mugim Maula Mutakin, yang kedua Nizar Subarka, Edwin Maulana, Aditya Rahman, dan terakhir Muhammad Imam Prasetyo. Adapun outline atau topik yang akan dibahas untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya pendahuluan. Kapal ikan kapasitas 30 gt tipe Pursein berbahan komposit sering digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Bahan yang digunakan adalah komposit fiberglass. Dalam operasional kapal, bahan komposit fiberglass ini rawan terjadi kebakaran. Namun, bahan fiberglass kurang tahan terhadap panas yang tinggi, sehingga diperlukan penyempurnaan tahan api pada lapisan terluar. Sehingga perlu diberikan penyempurnaan tahan api agar keselamatan kapal ikan terjamin dengan baik. Komposit didefinisikan sebagai kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, komposisi kimianya, dan tidak saling melarutkan antara materialnya, di mana material yang satu berfungsi sebagai penguat dan material yang lainnya berfungsi sebagai pengikat untuk menjaga kesatuan unsur-unsurnya. Secara umum, terdapat dua kategori material penyusun komposit, yaitu matrix dan reinforcement. Susunan laminasi yang digunakan adalah susunan yang banyak dipakai dalam material produk komersil, yaitu kombinasi serat acak dan seratnya anyaman, yang disusun secara bergantian. Susunan laminasi sambungan sama dengan susunan laminasi komposit induk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan dua jenis resin. Hasil penelitian berupa produk komposit fiberglass tahan api. Selanjutnya, metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah resin Eukalak 157 BKTN-EX dan resin Eukalak 157 BOKTN-FR yang berfungsi sebagai matrix, dan CS-Mat 300, CS-Mat 450, dan Woven Roofing 800, dan Geocat yang terdiri dari pigmen, hydrosil, aseton, dan kobalt. Tahapan penelitiannya yaitu yang pertama, survei dan pengumpulan identifikasi data bodi kapal berbahan fiberglass, lalu percobaan menggunakan resin Eukalak 157 BOKTN EX dan resin Eukalak 157 BKTN FR, dan pengujian uji bakar komposit dengan metode UL94 dan analisis komposit tahan api. Spesimen komposit dibuat dengan metode hand layup. Untuk pembuatan spesimen dimulai dengan penimbangan massa resin dan partikel dengan menggunakan timbangan digital, lalu campuran tersebut ditambah hardener MEKPO dan diaduk. Selanjutnya, campuran resin fenolik tersebut diberikan gel coat dan diaduk kembali hingga campuran merata. Lembaran spesimen komposit tersebut dibersihkan dan di-finishing dengan menggunakan gel coat. Campuran tersebut dituangkan di dalam cetakan spesimen dan dilakukan penekanan secara manual. Spesimen dapat diambil dari cetakan setelah mengeras selama sekitar 1-2 jam. Lalu untuk prosedur pengujiannya, yang pertama, sampel yang sudah dipreparasi sesuai ukuran dan dikondisikan pada temperatur 230 derajat Celcius dan RH 50% selama 48 jam, diberi tanda dengan jarak 25 kurang lebih 1 mm dan 100 kurang lebih 1 mm dari ujung sampel. Lalu yang kedua, ujung sampel yang dekat dengan tanda 25 mm diklem dengan secara horizontal dan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal sampel. Yang ketiga, letakkan pembakar jauh dari sampel, nyalakan pembakar, lalu atur suplai gas dan udara yang masuk ke pembakar sehingga menghasilkan nyala api biru setinggi 20 mm tanpa ujung berwarna kuning. Yang keempat, letakkan pembakar pada ujung sampel yang bebas dengan kedalaman 1 mm dan membentuk. Yang kelima, jika nyala api sudah mencapai tanda 25 mm, hitunglah waktu untuk menghitung laju bakar dimulai. Yang keenam, rekam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sampel dan tanda 25 mm hingga 100 mm.
Jika nyala api padam sebelum mencapai tanda 100 mm, catat waktu ketika api padam dan jarak sampel yang terbakar. Lalu yang ketujuh, lakukan uji minimal sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke tahap pembahasan, yang dimana di sini pembahasannya menggunakan 2 sampel, yaitu flat fiber laminasi resin VR dan flat fiber laminasi resin 157. Adapun hasil dari flame mobility horizontalnya yaitu laju bakarnya sebesar 16,2 kurang lebih 0,5 mm per menit untuk sampel pertama, dan untuk sampel kedua itu yaitu 2,8 kurang lebih 0,3 mm per menit untuk sampel kedua. Nah, jadi dilihat dari hasil pembakarannya, laju bakar dari sampel pertama dan sampel kedua, yang lebih besar itu adalah sampel kedua, yang flat fiber laminasi resin 157. Di bawah dapat disimpulkan sampel flat fiber laminasi resin 157 ini terbakar lebih lama dibandingkan dengan sampel yang pertama. Hal ini dikarenakan resin Eukalak 157 BKTN VR mempunyai sifat flame retardant dan bersifat resin thermosetting, sehingga pada saat dibakar resin akan menghambat nyala api. Next. Seperti yang telah dikatakan oleh teman saya Mugi, dapat dilihat di sini bahwa pada gambar di atas itu merupakan hasil dari pembakaran flat fiber laminasi resin Eukalak 157 BKTN. Terus yang di bawah adalah hasil pembakaran flat fiber laminasi resin Eukalak 157 BKTN EX. Penambahan aditif flame retardant memberikan dampak pada perbaikan sifat bakar, di mana sampel dengan flame retardant memiliki laju bakar yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena resin akan bereaksi membentuk ikatan silang, dan laju bakar akan terhambat, namun dari hasil pengajuan material tersebut belum diklasifikasikan sebagai material yang tahan api, dan perlu penelitian yang lebih lanjut dengan penambahan aditif yang lainnya. Kesimpulannya yaitu next. Pertama, resin Eukalak BKTN VR terbakar sampai dengan 40 mm. Tanda 25 mm plus 15 mm dari titik awal bakar, sedangkan Eukalak BKTN EX terbakar habis hingga tanda 100 mm. Ini menghasilkan komposisi terbaik dengan menggunakan resin Eukalak BKTN VR dengan laju bakar sebesar kurang lebih 0,5 mm per menit dibandingkan dengan resin Eukalak BKTN EX dengan laju bakar sebesar kurang lebih 0,3 mm per menit. Dan ketiga, bahwa kedua komposit belum dapat diklasifikasikan sebagai material tahan api. Dan berikutnya, untuk bodi kapal tahan api perlu penelitian lanjut dengan penambahan aditif flame retardant agar dapat klasifikasi VO berdasarkan UL 94. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.